Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih atas kehadiran kalian pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Marilah kita awali kegiatan konseling kelompok ini dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu ingin tanya nih, apakah di antara kalian ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok sebelumnya? Belum, Bu. Belum. Baik, jika belum, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling untuk memperoleh pemecahan masalah melalui dinamika kelompok. Tujuannya untuk mampu berbicara di depan banyak orang, mampu mengeluarkan ide, pendapat, saran, atau tanggapan, dan bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan. Apakah kalian sudah mengerti? Ya. Sudah, Bu. Nah, konseling kelompok ini dilaksanakan ada 4 tahap, yaitu tahap pembentukan, tahap pelaksanaan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Pada tahap kegiatan, diupayakan anak-anak untuk aktif berdiskusi membahas topik yang sudah disepakati. Untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok, dan tentunya kegiatan ini ada aturan yang harus ditaati sesuai dengan kesepakatan dan menjaga rahasia antar anggota kelompok, yaitu yang paling penting dengan menerapkan asas kerahasiaan. Untuk itu, kita sepakati dulu waktunya. Waktu yang akan kita gunakan yaitu selama 30 menit. Apabila nanti waktunya sudah melebihi kesepakatan kita, apakah akan kita lanjutkan atau hentikan ya anak-anak? Dihentikan, Bu. Dihentikan, Bu. Baik, jika akan dihentikan. Sebelumnya, apakah kalian semua sudah mengenali satu sama lain? Belum. Belum kenal semua, Bu. Baik, jika belum. Nah, perkenalannya itu dengan menyanyikan Balonku Ada 5, tapi dengan menyebutkan nama, hobi, dan asal. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Nama saya Ais, hobi saya makan, asal dari Semarang. Halo teman-teman. Gitu ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, bisa dilanjutkan, diawali dengan masnya yang berkacamata. Nama saya Bram, hobi saya futsal, asal dari Semarang. Halo teman-teman. Halo Mas Bram. Halo Mas Bang. Baik, bisa dilanjutkan dengan mbaknya yang kerudung hitam. Nama saya Elsa, hobi saya tidur, asal dari Semarang. Halo teman-teman. Halo Mbak Elsa. Baik, Halo Mbak Elsa. bisa dilanjutkan sama mbaknya yang kerudung pink. Yang bajunya kuning apa coklat itu? Nama saya Rahma, hobi saya baca, asal dari Semarang. Halo teman-teman. Halo Mbak Rahma. Baik, bisa dilanjutkan masnya atau mbaknya yang nggak on cam. Saya, Bu. Baik, Nama Mbak. saya Dinda. Nama saya Dinda, hobi saya traveling, asal dari Semarang. Halo teman-teman. Halo Mbak Dinda. Baik, bisa dilanjutin Halo, masnya. Kakak. Saya mau perkenalan, Bu.
Baik, Masnya silakan. Nama saya Ikan, hobi saya makan. Saya dari Semarang. Halo teman-teman. Halo Mas Iksan. Ya. Baik, jadi kalian semua kan sudah berkenalan satu sama lain. Nah, Ibu akan bertanya kembali, apakah kalian sudah memahami apa itu kegiatan konseling yang akan kita lakukan pada pagi hari ini? Sudah. Ya Bu, sudah. Sudah tahu. Baik, jika sudah, apakah semuanya sudah siap untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya? Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Baik, pada konseling kelompok ini nanti menggunakan topik bebas yang akan kita bahas. Jadi nanti kita akan bersama-sama membahas topik apa yang akan kita bahas. Baik, silakan dari anak-anak untuk bisa menyebutkan permasalahan apa yang akan kita bahas. Saya Bu, saya. Baik, Saya ingin silakan. menanyakan suatu permasalahan. Permasalahannya yaitu susahnya mencari pekerjaan saat pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya. Saya Bu. Ya, Mbak. Masalah susahnya mengenal minat dan bakat. Baik, selanjutnya. Susahnya manajemen waktu antara kerja sama kuliah selama masa pandemi, Bu. Baik, dari lainnya. Ya Bu, ini permasalahan Bu. Iya, Mas Iksan, bisa diulang lagi? Ya, permasalahannya adalah susahnya beradaptasi dengan lingkungan sekitar Bu. Baik, yang lain yang belum? Kalau saya permasalahannya itu minimnya sikap sopan santun dalam bermasyarakat, Bu. Baik, semuanya kan sudah mengungkapkan permasalahan ya. Nah, permasalahan siapa nih yang akan kita bahas lebih dalam? Elsa. Baik, kenapa permasalahannya Mbak Elsa yang akan dibahas? Alasan memilih topik tentang minimnya sikap sopan dan santun dalam masyarakat, yaitu permasalahannya Mbak Elsa tentang etika atau sikap sopan dan santun dalam bermasyarakat, karena etika dalam bermasyarakat sangatlah diperlukan agar kita dapat selalu diterima dan disenangi oleh siapa saja yang bergaul dengan kita. Ada kalanya kita juga harus membedakan etika pada teman yang sudah mengenal baik diri kita dengan orang yang baru kita kenal, atau etika dengan orang yang kita ingin hormati seperti guru dan orang tua. Baik, terima kasih Mas Bram sudah memberikan alasan kenapa memilih topiknya Mbak Elsa. Nah, dari alasannya sudah diberikan Mas Bram, untuk Mbak Elsa, apakah Mbak Elsa bisa menjelaskan secara detail permasalahan yang sedang dialami? Ya, baik Bu. Jadi begini, selama masa pandemi COVID-19 itu kan pembelajaran dilaksanakan secara daring. Anak-anak di lingkungan sekitar rumah saya tuh biasanya banyak yang kurang mengetahui bagaimana cara sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Misalnya, contohnya itu di depan mereka lewat di depan orang tua yang sedang bercengkrama, tidak mau menyapa atau menundukkan kepada orang tua tersebut. Nah, saya tuh menjadi bingung apa yang harus saya lakukan. Baik, terima kasih Mbak Elsa sudah menjelaskan detail permasalahan yang sedang dialami. Nah, untuk itu Ibu ingin tahu solusi dari teman-teman semuanya mengenai permasalahan yang sedang dialami Mbak Elsa.
Bisa disebutkan satu persatu? Saya punya solusi, Bu, untuk Mbak Elsa. Baik, silakan Mas Iksan untuk memberikan solusi menurut pendapatnya. Jadi begini ya, Bu. Sebaiknya Mbak Elsa tuh menegur atau memberitahu anak-anak tersebut mengenai etika pergaulan. Yakni salah satunya etika dalam memberi hormat, bertegur sapa, memberi hormat, hendaknya yang lebih muda menegur terlebih dahulu yang lebih tua. Begitu, Bu, untuk Mbak Elsa. Baik, terima kasih Mas Iksan. Selanjutnya, ada yang mau memberikan solusi lagi? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Rahma. Menurut saya, sebaiknya Mbak Elsa juga memberitahu kepada anak-anak tersebut. Saat berbicara dengan yang lebih tua, jangan menunjukkan sikap yang sombong. Misalnya tangan di pinggang atau di siku. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Lainnya, apakah ada yang ingin memberikan solusi lagi? Saya, Bu, Baik, saya Mas ingin Bram. memberi solusi. Sebaiknya memberitahu kepada anak-anak tersebut saat melewati depan orang lebih tua, sebaiknya menunjukkan badan dan memberikan salam ataupun bicara permisi kepada orang tua yang sedang berbincang tersebut. Baik, terima kasih Mas Bram atas solusinya. Mungkin sudah cukup ya solusinya dari 3 anak tadi. Bagaimana untuk Mbak Elsa, bagaimana nih perasaannya setelah mendapatkan solusi dari teman-teman yang lainnya? Saya merasa lega karena dapat mengungkapkan permasalahan saya. Dan saya lebih tercerahkan pemikiran saya mengenai bagaimana saya memberitahu orang mengenai etika dalam bermasyarakat. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Nah, sepertinya anak-anak semua sudah mulai bosan ya. Bagaimana kalau kita melakukan ice breaking terlebih dahulu? Boleh, Bu. Boleh, Bu, boleh. Baik, nanti kita ice breaking-nya itu menyanyikan Balonku Ada 5, tapi huruf vokalnya diganti dengan huruf O ya. Apakah sudah paham semuanya? Paham, Bu. Paham. Baik, kita mulai ya. Semuanya ikut bernyanyi ya. Iya, Satu, Bu. ya, 1, 2, 3. Mana nih? Bolonko, ropo-ropo, warnanya. Warnanya Polonko Tonggol ompong, Pogo orot-orot molotos bolong bujudur sawat kocok, Polonko tonggol ompong. non popokong orot-orot. Baik, semuanya mungkin sudah fresh kembali ya. Sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 28 menit. Nah, sebelum itu Ibu ingin meminta kalian untuk menyampaikan pesan dan kesan kalian setelah mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Bisa dimulai dengan Mbak Dinda. Kalau dari saya sendiri sih senang Bu ikut kegiatan konseling kelompok ini, soalnya kegiatannya juga sangat bermanfaat, menambah pengetahuan mengenai etika dalam bermasyarakat, Bu. Baik, terima kasih Mbak Dinda sudah mengungkapkan pesan dan kesan setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin memberikan pesan dan kesan?
Mas Bram atau Mbak Rahma atau Mas Iksan? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Rahma. Kegiatan ini tuh mampu membuka pikiran lebih luas dan merasa lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapat atau gagasan dalam diri. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Selanjutnya, Saya, Bu. ya Mas Bram silakan. Kegiatan KKP ini sangat menarik karena adanya rasa empati dan menambah teman baru. Baik, terima kasih Mas Bram. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan pesan dan kesan selama mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini? Baik, jika semuanya sudah memberikan pesan dan kesannya, baik, pembahasan kegiatan konseling pada hari ini akan berakhir. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi ini. Apabila Ibu ada kesalahan dalam bertutur kata, Ibu mohon maaf. Ibu mohon maaf. Nah, sekian, terima kasih Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.